warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang e-bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Ilham Akbar NIM 200-170 dan saya Nur Istaftiah NIM 200-141. E-bisnis. E-bisnis atau electronic business bisa dapat didefinisikan juga sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-bisnis juga salah satu aplikasi teknologi internet yang meraba dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Tujuan e-bisnis, tujuannya yang sama dengan bisnis secara konvensional, hanya saja e-bisnis memiliki cakupan berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pembisnis, seperti halnya dapat ditempatkan khusus atau sekedar perkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuan. Keuntungan e-bisnis. Yang pertama, memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pembisnis akan mendapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional ataupun bahkan internasional. Sehingga pembisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan itu dimanapun ia berada. Yang kedua, meningkatkan biaya telekomunikasi. Maksud dari menekankan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi serta informasi lainnya dengan melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot untuk harus mendatangi penjual. Yang ketiga, meningkatkan citra. Meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga, sebab dengan media internet informasi itu bisa didapat dengan cepat tersebar dan masih banyak lagi keuntungannya. Kelebihan e-bisnis yang pertama, akses yang mudah. Maksudnya supaya dapat terhubung atau berinteraksi jarak jauh atau tidak langsung dengan konsumen, para pembisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, lebih tepat sasaran. Jadi para pebisnis yang mempromosikan produknya akan lebih tepat sasaran sehingga konsumen pun akan bertambah. Yang ketiga, menghemat waktu. Jika untuk berinteraksi ataupun bertransaksi harus menemui konsumen atau menemui rekan bisnis, maka dengan e-bisnis komunikasi dapat dilakukan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu. Yang keempat, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kebanyakan selalu orang beranggapan bahwa untuk melalui suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya dalam melakukan promosi produk yang akan dijual. Sedangkan sekarang ini dapat dilihat banyak sekali orang yang berbisnis menggunakan internet atau secara online dengan modal yang sedikit atau tidak terlalu besar. Kelemahan e-bisnis. Yang pertama, kehilangan segi finansial. Segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan konsumen. Dan yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Dalam e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis lainnya. Yang pertama, value chain, pembelian secara elektronik purchasing. Yang kedua, manajemen antar pasar, supply chain management. Yang ketiga, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada mitra pelanggan, kerjasama dalam mitra bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor keberhasilan e-bisnis. Yang pertama, e-bisnis dan strategi organisasi. Nilai strategi untuk
melakukan implementasi e-bisnis tergantung pada tingkat sejauh mana proses tersebut dapat membantu organisasi mengimplementasikan dan mencapai strategi keseluruhan. Yang kedua, pembeli dan inbound logistik. Internet dapat meningkatkan aktivitas pembeli dengan cara mempermudah perusahaan mengidentifikasi calon pemasok dan membandingkan harga. Data mengenai pembelian yang dilakukan unit organisasi yang berbeda dapat disentralisasikan dengan memungkinkan organisasi untuk menetapkan pembelian total di seluruh dunia atas berbagai produk. Yang ketiga, operasi internal sumber daya manusia dan infrastruktur. Teknologi komunikasi tingkat lanjut dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi internal. Peningkatan akses ke informasi juga dapat secara signifikan meningkatkan perencanaan pada sumber daya manusia. Aktivitas ini mendukung untuk efisiensi aktivitas dan dalam aktivitas utama. Yang keempat, outbound logistik. Akses yang tepat waktu dan akurat atas informasi rinci tentang pengiriman. Kemungkinan penjual mengurangi biaya transportasi melalui pengiriman gabungan ke para pelanggan yang dekat lokasinya satu dengan yang lainnya. Informasi yang lebih tepat waktu tentang penjualan dapat membantu pabrik mengoptimalkan jumlah persediaan yang ditanggungnya. Yang kelima, penjualan dan pemasaran perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan katalog elektronik di website mereka untuk mengoptimasikan input pesanan penjualan, dan kemampuan ini tidak hanya memungkinkan para pelanggan menyampaikan pesanan saat mereka menginginkannya, tetapi juga secara signifikan mengurangi jumlah stok dengan cara meniadakan telepon, surat penjualan, atau pengiriman fax. Yang keenam, pelayanan dan dukungan penjual. E-bisnis dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dukungan penjual kepada para pelanggan. Jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama, B2C, business to consumer. B2C yang pertama ini adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Contohnya, bisnis ini pun sangat familiar seperti Bukalapak, Bilibili, Shopee, dan marketplace lainnya. Yang kedua, B2B, business to business. B2B adalah transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya, atau bisa disebut juga transaksi antar perusahaan. Contohnya seperti importer spare part, mesin yang menjual barangnya ke pabrik tekstil, bisa juga penjualan BPS, SSL, dan web hosting ke web agency. Yang ketiga, C2C, customer to customer, adalah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis, antar bisnis, atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya sederhana dari model bisnis adalah marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Bilibili, Shopee, dan marketplace lainnya. Yang keempat, B2G, government to business. G2B adalah bentuk kerjasama antar pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi online. Contohnya, bisnis yang menyediakan konsultasi kepada pemerintah. Model e-bisnis yang pertama, virtual storefront, yaitu menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional seperti jasa pos dan kurir. Contoh Amazon.com, Department Security, Biz, Network Bank. Yang kedua, marketplace connector, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk
pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari, membanding-bandingkan dan kadang-kala ia juga melakukan transaksi pembelian. Contoh internet mall, dealernet, industrial marketplace, industrial market. Yang ketiga, information broker, yaitu yang menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaan, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi, namun nilai utamanya adalah informasi yang disediakan di partner Travelocity Autobidai. Yang keempat, transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Contoh e-trade, Ameritrade. Yang kelima, electronic clearing houses, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Contoh Bitcom Amsel. Yang keenam, reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Yang ketujuh, digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, produk digital lainnya lewat internet. Yang ke-8, konten provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Pendapatan dapat dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses.